Halo sahabat Sonora dimanapun Anda berada, selamat siang. Jumpa dengan kami di program Talk Show Bincang-Bincang. Kita bersama dengan Bapak dan Ibu-Ibu dari Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pangkal Pinang ya. Dan di kesempatan ini kami akan ajak Anda sahabat Sonora untuk ikutan bergabung. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda nanti melalui nomor WhatsApp atau juga Telegram di 0812 7171011. Dan di kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu kita. Pertama saya perkenalkan pada Anda sahabat Sonora, yaitu adalah Pak Darwin, SPD MAT ya Pak ya. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Darwin. Assalamualaikum. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkal Pinang. Kabarnya sehat nih Pak ya? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa nih, kita bakal sering ketemu nih Pak ya. Kayaknya masih ada pertemuan lagi ke depan Siap, nanti. siap. Dengan topik-topik yang juga cukup menarik. Dan narasumber kita yang kedua juga saya perkenalkan pada Anda sahabat Sonora, yaitu adalah Ibu Husnah SIP selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum Bu Husnah. Waalaikumsalam. Kabarnya Selamat sehat siang ya? semuanya. Iya, dan luar biasa juga di kesempatan kali ini kami akan ajak Anda ngobrol-ngobrol mengenai topik kita, yaitu tentang definisi dan juga jenis dokumen pencatatan sipil ya. Dan kita langsung menuju ke Pak Darwin dulu nih Pak, mengenai definisi dan juga sejarahnya sendiri seperti apa nih Pak. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Mas Marcel atas kesempatannya. Sahabat Sonora yang berbahagia, di siang menjelang sore ini, ya marilah kita bersama-sama sedikit mendengar ya apa itu tentang pencatatan sipil ya. Mungkin selama ini masyarakat Pangkal Pinang tahunya catatan sipil ya, tapi ternyata sekarang namanya sudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti kita ketahui beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita bersama-sama sudah mendengar apa itu yang namanya pendaftaran penduduk ya, lebih dikenal dengan Dafduk, yang pada intinya pada prinsipnya itu yang kita bicarakan adalah KK dan KTP. Nah hari ini kami bersama Ibu Kabid, Ibu Husnah ini akan sedikit berbicara, memberikan informasi dan sedikit edukasi kepada warga Pangkal Pinang tentang pencatatan sipil itu sendiri ya Pak. Bersama-sama kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang tahun 2013 nomor 24 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk, Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil itu sendiri adalah pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat ya, dan dilaporkan oleh masyarakat itu sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebagai instansi pelaksana. Nah, dalam hal itu mungkin nanti masyarakat akan mendapatkan dokumen-dokumennya, semisal akte-akte dan lain sebagainya. Berikutnya akan kita sampaikan bahwa sejarah pencatatan sipil di Indonesia sendiri ini sebenarnya jauh ya, sebelum kemerdekaan itu sudah dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ya, dimulai dari Portugis, kemudian Inggris, Belanda. Ini yang mereka menyelenggarakan suatu kegiatan pencatatan sipil, tetapi ini khusus hanya untuk berlaku bagi warga mereka saja. Ya, ini ada didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda waktu itu, namanya Azas Concordancy ya. Ini khusus warga Belanda, Eropa, Amerika. Kita belum ya, untuk sipil belum, untuk penduduk Indonesia sendiri belum. Dan kejadian ini diawali di tahun kalau nggak salah 1792. Pelayanan ini diselenggarakan oleh pendeta atau gereja setempat. Kemudian setelah itu perkembangan selanjutnya ini diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui suatu lembaga atau badan yang bernama Bergeledstan ya. Nah setelah itu, setelah kemerdekaan, penyelenggaraannya diambil oleh pemerintah ya, Pemerintah Republik Indonesia, dan lembaga
BS tadi, berjelit stam tadi, berubah nama menjadi kantor pencacah jiwa. Ya. Kegiatan selanjutnya ini hanya meneruskan ya. Kita hanya meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh badan tersebut. Selanjutnya badan tersebut, kantor pencacah jiwa berubah, berevolusi, namanya berubah. Mungkin sebelum ini namanya kantor catatan sipil ya. Ya. Terus sekarang lembaga tersebut berubah nama menjadi nomenklaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Saya baru tahu rupanya dari Belanda ya sejarahnya ya. Asal usulnya iya. BS dulu namanya. Oke, Mas Marcel mungkin sedikit itu sejarah tentang pencatatan sipil. Oke, jadi seperti itu sahabat Sonora mengenai sejarahnya sehingga sekarang sudah dikenal sebagai kantor dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil ya gitu Pak Darwin, ya? Iya, Mas Marcel. Oke, kemudian untuk produknya sendiri atau mungkin lebih ke jenis dokumen-dokumennya sendiri. Nah, jadi langsung ke Ibu Husna nih, apa saja Bu jenis-jenis dokumen yang saat ini sedang bisa diurus di kantor dinas pendidikan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil nih Bu? Iya. Jadi di kantor Dukcapil Pangkal Pinang itu ada yang namanya bidang pelayanan pencatatan sipil, di mana di situ dokumen-dokumen pencatatan sipil dicetak. Misalnya akta kelahiran itu jenis dokumennya, kemudian akta perkawinan ini khusus untuk non-muslim, kemudian akta perceraian, kemudian akta kematian, ada akta pengakuan anak, akta pengesahan anak. Nah, dari 6 ini 6 produk ini yang dibuat menjadi akta pencatatan sipil namanya. Sedangkan produk-produk lain selain akta juga diurus di situ, misalnya tentang pembatalan perkawinan, kemudian pembatalan perceraian, lahir mati juga ada di situ, kemudian pengangkatan anak, kemudian ada perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan akta juga ada, kemudian pembetulan yang lainnya. Nah, selain 6 produk ini yang dijadikan akta, yang ini hanya merupakan catatan pinggir. Maksudnya di sini catatan pinggir itu dibuatkan catatan di belakang atau di balik akta, kutipan akta itu di balik kutipan akta dibuat catatan. Di Dukcapil disebut dengan catatan pinggir. Mungkin itu yang jenis-jenis dokumen yang diproduk di Dukcapil. Ada 13 ya masalahnya. Iya. Sekitar 13, nanti tinggal Anda sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Anda sahabat Sonora ketika Anda datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Nanti kira-kira butuhnya yang mana. Kalau rekan saya Rudi kemarin butuh akta kematian ya untuk keluarga, kemudian juga perkawinan juga ya. Atau mau kawin lagi nanti. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut untuk sesi berikutnya sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, dan untuk Anda yang mau ikutan bertanya di 0812-717-1011 kami persilakan lewat WhatsApp dan juga Telegram. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di 101,1 Sonora FM Bangka. Ya sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda di bincang-bincang kita bersama dengan Bapak dan Ibu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih bersama dengan Pak Darwin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkal Pinang, kemudian juga masih bersama Ibu Husna selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, dan kita masih ngobrol-ngobrol mengenai jenis dan juga definisi dari dokumen pencatatan sipil. Dan untuk Anda yang mau bergabung juga kami persilakan di 0812-717-1011 ya. Dan kita masuk untuk sesi kali ini adalah mengenai asas contrarius actus dan kemudahan dalam kepengurusan dokumen pencatatan sipil nih. Itu apa aja sih Pak sebenarnya contrarius actus? Susah banget, kayak ilmiah banget sih Pak namanya Pak ya. Iya. Pemirsa sahabat Radio Sonora, dengar kata contrarius actus mungkin bagi kita sebagian masih asing ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu jawaban dari Dirjen Kependudukan dan Dukcapil sendiri, Pak Prof. Zudan Arif Fakrullah, di mana beliau adalah pakar hukum yang membuat undang-undang tentang Adminduk, kemudian sekarang dia menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Dukcapil. Di mana bahwa selama ini mungkin ya bagi sebagian masyarakat
jika ada kebuntuan ya dalam suatu kepengurusan dokumen yang sifatnya semisal nih ada masalah-masalah di dalam dokumen tersebut yang bagi mereka ini terasa sangat sulit, yang selama ini peraturan-peraturan Permendagri dan Perpres sebelumnya mengharuskan mereka ke pengadilan, bisa pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Tetapi sekarang hal tersebut dengan azas contrarius actus ini membolehkan pejabat untuk mengganti, kata kuncinya mengganti, merubah, mencabut dan membatalkan keputusan itu yang berupa akte yang sudah dibuat oleh pejabat Dukcapil sebelumnya. Itu kapan? Itu ketika disadari di kemudian hari, setelah beberapa hari, beberapa bulan berikutnya, beberapa tahun berikutnya, itu terdapat kesalahan faktual dan nyata dan bisa dipertanggungjawabkan ya dengan menunjukkan bukti yang kuat dan dapat dijadikan dasar hukum tanpa harus melampirkan putusan pengadilan. Jadi kepala dinas diberikan hak itu. Ya, walaupun keputusan tersebut dibuat oleh kepala dinas sebelum-sebelumnya. Example nih, contoh. Ada akta ya yang dibuat oleh pemohon, ini mencantumkan nama bukan orang tua kandungnya. Ya, semisal dia mencantumkan nama orang tua angkatnya, tapi dibuat sebagai orang tua kandung. Nah, di kemudian hari ini terbukti, semisal hasil tes DNA, bahwa nama orang tua di akte tersebut ternyata bukan orang tua kandungnya. Nah, dari bukti hasil tes DNA dari antemortem dari pihak kepolisian ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian permohonan dari orang tua kandungnya atau mungkin pemohon yang diwakilkan ya oleh orang tua kandungnya, maka pejabat yang sekarang nih itu bisa membatalkan akte kelahiran yang terdahulu dan diterbitkanlah akte ya yang baru atas nama orang tua kandungnya. Hal yang seperti itu sebenarnya sih ini untuk informasi kepada masyarakat Pangkal Pinang ya. Jadi ini adalah pembelajaran edukasi bagi kita semua. Jika kita ingin punya anak angkat, janganlah langsung dibuat atas nama anak kita. Tetaplah dibuat atas nama orang tua kandungnya. Nanti berproses ya, ajukan ke dinas sosial, ditetapkan oleh putusan instansi yang terkait, baru kita sahkan. Jadi dibuat akta pengangkatan anak seperti itu ya, Bu Kabid ya. Iya. Jadi untuk pengangkatan anak hanya catatan pinggir, Pak. Nah, dibuat catatan pinggir di akte yang asli Akte tadi. kelahiran. Dibuatlah akte pengangkatan anak atas nama orang tua angkatnya, seperti itu nantinya. Jadi ini info yang terbaru. Mudah-mudahan dengan hal ini ya masyarakat Pangkal Pinang semakin tertib dan sadar akan administrasi kependudukan. Kenapa nih Pak harus sebaiknya akte pengangkatan anak kita buat nanti, tapi lebih baik menggunakan akte kelahiran berdasarkan orang tua aslinya dulu nih Pak, orang tua kandungnya dulu nih Pak. Iya. Nah, hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Admininduk, itu Permen Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa jika ingin menerbitkan akte pengangkatan anak, tidak salahnya kita buat dulu akte atas nama anak atas nama orang tua kandungnya, baru nanti diterbitkan di catatan pinggir dari akte tersebut adalah anak angkat dari bapak dan ibu titik-titik, seperti itu ya.
Kita akan jeda dulu beberapa komersial berikut ini sambil settingan dulu nih Pak ya. Dan jangan kemana-mana sahabat Sonora, kami akan segera kembali untuk Anda tetap di 101,1 Sonora FM Bangka. Ya, sahabat Sonora, pukul 14:34 saat ini di Studio Sonora dan kita masih ngobrol-ngobrol. Sepertinya tadi Contrarius Actus cukup seru juga, tapi ya secara umum tadi gambarannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa langsung saja ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkal Pinang ya. Dan juga masih bersama narasumber kita ada Pak Darwin dan juga Ibu Husna yang masih bersemangat menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0812 7171011 via WhatsApp dan juga Telegram kami persilakan ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ini untuk Ibu Husna Bu ya, mengenai kemudahan-kemudahan lain dalam pelayanan pencatatan sipil yang saat ini bisa kita dapatkan apa saja ini Bu? Iya. Jadi sekarang untuk pelayanan pencatatan sipil, masyarakat tidak perlu lagi bersusah-susah, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membuat akta pencatatan sipil, karena sekarang memang ada kemudahan-kemudahan yang luar biasa, seperti syarat-syaratnya. Kalau dulu barangkali syarat-syaratnya sudah berbelas-belas berkas yang harus diserahkan, sekarang semakin dikerucutkan, semakin sedikit, paling-paling 2 atau 3 berkas. Itu pun tidak harus yang asli, karena kita juga menerima yang fotokopi, tetapi memang yang asli kalau memang dibutuhkan itu harus ditunjukkan. Nah, barangkali kemudahan-kemudahan itu antara lain misalnya nih, untuk mengusulkan akta kelahiran bagi mereka yang tidak punya surat keterangan kelahiran, karena itu syarat utama dalam membuat akta kelahiran. Kalau tidak menunjukkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau dari puskesmas atau bidan, kita tetap melayani, yaitu dengan melampirkan SPTJM. SPTJM itu adalah surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran. Itu ada di Dukcapil. Kemudian juga bagi pemohon penerbitan akta kelahiran yang tidak dapat menunjukkan buku nikah nih. Nah, itu juga masih kita layani, masih dengan mengisi SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Begitu. Kemudian kemudahan-kemudahan lain juga sekarang, misalnya untuk pengajuan penerbitan akta kelahiran, perkawinan. Ini perkawinan khusus yang untuk non-muslim ya di sini ya, sahabat Sonora. Itu tidak memerlukan pengantar RT RW lagi, karena langsung ke Dukcapil. Kemudian selanjutnya misalnya pengajuan penerbitan akta kematian pada orang yang tidak tercantum dalam KK atau database, itu tetap dilayani dengan menerbitkan akta kematian tanpa NIK, meskipun tanpa putusan pengadilan. Karena memang sekarang akta kematian, kalau dulu misalnya akta kematiannya orangnya sudah meninggal lebih dari 10 tahun, kami memerlukan putusan pengadilan. Nah, sekarang tidak lagi. Itu yang kemudahan-kemudahan yang didapat. Walaupun sudah 10 tahun lebih, yang penting ada dokumen pendukung, kami proses. Begitu. Kemudian misalnya pengajuan itu perkawinan non-muslim juga, yang salah satu pasangannya atau kedua suami istrinya telah meninggal dunia, itu tetap dilayani dan dengan mengisi SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami istri. Kalau dulu misalnya salah satunya sudah meninggal dunia, kami hanya menerbitkan surat keterangan, tapi kalau sekarang sudah bisa dibuatkan akta perkawinan. Itu salah satu kemudahannya. Kemudian pengajuan pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, nah dapat dilaksanakan juga dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Perceraian belum tercatat. Itu misalnya yang lain juga surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, kemudian dari pengadilan, surat keterangan perkawinan dari pemuka agama yang asli sebagai syarat utama untuk pembuatan akta kelahiran atau akta perkawinan. Itu tidak perlu lagi yang asli, yang diberikan kepada kami cukup fotokopinya yang aslinya tetapi ditunjukkan, begitu.
Oke, jadi sekarang sudah lebih dipermudah nih Bu ya Iya, untuk proses-proses seperti ini. Jadi tidak dan jelas juga lebih efisien, tidak makan waktu banyak nih pastinya Bu. iya. Karena sejak pandemi ini juga Hmm. kita melayani secara online. Tetap, Oke. iya, Untuk jenis layanan ini apa saja yang sudah online atau semuanya sudah online nih Bu? bisa semua. Kecuali barangkali kalau untuk dafduk ya perekaman KTP yang belum bisa online. Hmm, hmm. Nah, kalau yang lain untuk pencatatan sipil semuanya bisa online. Oke, coba untuk pencatatan sipil semuanya sudah bisa online. Jadi Iya, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengurus dokumen-dokumen ini Bu iya ya. betul Karena betul sudah betul. dipermudah seperti ini. Iya, dan itu juga salah satunya. Mhm. Pelayanan di kita semuanya gratis, Hmm. tidak ada dipungut biaya satupun. Oke, jadi pelayanan semuanya gratis sahabat sore dan tidak Iya, dipungut biaya apapun gitu juga. Ada nomor online juga Bu untuk menghubungi selain. ya, ya. Oke, di sini ada bisa 0812 Mhm. 459 7181. Itu untuk khusus pelayanan akta pencatatan sipil. Pencatatan sipil Ya, Pangkal Pinang Bu ya. oke. Oke, itu Oke. dia. Jadi Anda bisa hubungi di nomor 0812 845 97 181 sahabat Sonora untuk pelayanan lebih jelasnya nantinya. Oke deh, kita akan jeda dulu untuk komersial break itu. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap di 101,1 Sonora FM Bangka. Baik, sahabat Sonora, kita masih lanjutkan ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Bapak Darwin SPD Mat selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pangkal Pinang, dan juga bersama dengan Ibu Usna selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Tadi kita sudah bahas juga mengenai kemudahan-kemudahan lain dalam pelayanan pencatatan sipil yang sudah sangat membantu Anda sahabat Sonora dan juga cukup efisien, jadi tidak perlu waktu lama dan semuanya juga sudah gratis. Nah, kemudian berikutnya lagi yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah mengenai kondisi pelayanan, kemudian juga ada upaya percepatan kepemilikan dokumen dan juga inovasi pencatatan sipil Kota Pangkal Pinang. Baik, silakan nih Pak Darwin dulu atau ke Bu Usna. Ya, Oke, silakan Ibu. ya. Jadi kondisi pelayanan sekarang untuk akta kelahiran usia 0 sampai 17 tahun Kota Pangkal Pinang itu tanggal 19 Oktober 2021 itu sudah mencapai 95,14% untuk akta kelahiran. Sudah lumayan di atas rata-rata nasional. Ya, karena target nasional untuk tahun ini itu 95%. Jadi kita memang sudah di atas target. Namun demikian tetap kita melakukan percepatan-percepatan supaya semuanya bisa anak-anak di Kota Pangkal Pinang ini sudah bisa memiliki akta kelahiran semuanya. Dari penduduk usia 0 sampai 17 tahun yang berjumlah 71,915 itu yang memiliki akta kelahiran sudah 68.417 orang. Jadi yang belum memiliki akta kelahiran itu tinggal sekitar 3.400-an itu. Nah, upaya kita sekarang bagaimana supaya semuanya anak-anak usia 0 sampai 17 tahun ini sudah memiliki akta kelahiran. Banyak upaya yang sudah kita lakukan percepatan kelahiran ini dari beberapa tahun yang lalu sudah kita upayakan. Antara lain misalnya bekerja sama dengan Kelurahan Sekota Pangkal Pinang untuk meminta nomor akta kelahiran atau mendata anak-anak yang sudah memiliki akta kelahiran ataupun yang belum. Jadi yang sudah punya barangkali belum termasuk di database kita masukkan ke database, dan yang belum punya akta kelahiran kita langsung buatkan akta kelahirannya. Begitu. Kemudian juga percepatan yang lain, misalnya kita juga bekerja sama dengan rumah sakit, bidan dan lain sebagainya, dan dengan lapas anak, panti asuhan, serta yang lainnya untuk menerbitkan akta kelahiran anak. Begitu barangkali. Oke, baik. Dari Pak Darwin mungkin juga ada yang mau ditambahkan atau disampaikan lagi? Oke. Sahabat Sonora yang berbahagia, di sore hari ini kami akan sedikit menyampaikan informasi yang mungkin ya berguna bagi masyarakat Pangkal Pinang, bahwa kita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang ini sudah membuat ya beberapa macam inovasi yang
prinsipnya endingnya nanti memudahkan masyarakat untuk kepengurusan dokumennya. Semisal saya bisa sebutkan semata kaki. Semata kaki sehari membuat akta KK dan KIA. Dapat KK dan KIA ya Pak? Langsung dapat 3 dokumen sekaligus loh, dan bisa diselesaikan dalam sehari. Tapi syaratnya dokumennya harus lengkap ya. Ini khusus untuk anak yang baru lahir ya. Jadi ayah bunda orang tua nggak usah repot-repot lagi. Jika ada surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, ada kakak aslinya, kemudian mengisi form F201 lengkap di situ dengan saksi, maka anaknya sehari itu bisa dapat 1, Bapak Ibu, akte kelahiran anaknya, bayinya, 2 kakak baru dengan penambahan anggota keluarga, 3 kartu KTP anaknya, KIA istilahnya ya, KTP anaknya yang tidak perlu melampirkan foto karena masih berusia di bawah 5 tahun. Nah, selain itu ada program kami juga, inovasi kami juga, ini khusus pengantin ya yang baru, baik muslim atau non muslim, kami sebut PDKT berkah. Asik loh. Iya. Jadi pengantin ya dapat kartu keluarga, KTP, berikut akte kawinnya. Oh, ini bisa dapat 5 atau 7 dokumen sekaligus dalam satu kepengurusan. Ya. Semisal nih bagi yang pengantin baru ngantin hari itu, ya, ini bisa dapat 3 kakak. 1 kakak sebagai suami istri, 2 kakak pisah orang tua kandung, 2 kakak pisah mertuanya, dan 2 lagi KTP suami istri dengan status kawin, karena sebelumnya mereka masih bujangan ya, belum kawin. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang kami berikan. Akta nikahnya Pak? Berikut juga buku nikah. Ya, yang bagi yang muslim, dan akta nikah bagi yang akta perkawinan bagi yang akta perkawinan bagi yang non muslim loh. Terus bagi yang meninggal Bu ya, ini kami masih cari kalimat yang tepat loh untuk inovasi ini. Tetapi dia bisa dapat 3 dokumen sekaligus. Misal nih baru anggota keluarganya yang meninggal, dapat akta kematian, kakak baru ya, kakak baru ditinggalkan anggota keluarganya, kemudian KTP baru juga bagi suami atau istri yang ditinggalkan dengan status cerai hidup tercatat. Cerai mati tercatat. Cerai mati tercatat, maaf ya. Nah, itu kemudahan-kemudahan, dan banyak lagi yang inovasi-inovasi yang kami lakukan yang mungkin tinggal penamaannya aja. Semisal nih kami datang ke sekolah nyetak KTP langsung jadi, itu akan muncul namanya sendiri nanti. Yang khusus disabilitas itu muncul sendiri. Mas Marcel, misalnya nih punya saudara nih, punya teman yang tinggalnya di sini, ya, keluarganya di sini, kerja di sini, yang sebelumnya warganya warga Jakarta atau warga Jawa, ya, lebih dekat warga Papua, ini bisa langsung pindah ke sini loh. Bisa pindah. Ya, tanpa ngurus ke Dukcapil Papua. Oke. Namanya Menarik. layanan pindah jiwa online. Silakan datang ke Dukcapil, bawa KK, bawa KTP, ajukan permohonan. Keluar surat SKPWNI dari Dukcapil Papua, ya, langsung terbitkan KK Pangkal Pinang, KTP Pangkal Pinang. Kakak sebelumnya harus dibawa yang asli, Pak. Iya. Oh, gitu. Bisa fotokopinya juga bisa. Di scan, bisa sampaikan, karena layanannya lewat online loh. Jadi yang dari Papua cukup scan aja, Pak ya? Iya, Papua ngirimkan PDF-nya atau scan-nya juga, hasil suratnya. Langsung kita terbitkan nanti. KK Pangkal Pinang dan KTP Pangkal Pinang. Oke. Nggak harus mesti masyarakat terbang ke asalnya. Saya bersyukur lahir di tahun-tahun sekarang ya. Iya. Tidak seperti dulu. Oke deh, tapi bukan berarti membuat kita jadi malas atau ogah-ogahan sama sekali. Sudah dipermudah seperti ini, kurang apa lagi ya. Jadi ayo untuk Anda yang butuh pengurusan langsung lakukan pengurusan untuk KTP yang masih single tapi udah menikah, nah itu juga. Tapi nggak ada sih ya kalau kayak begitu. Oke deh Pak, kita sudah masuk sesi terakhir. Di kesempatan ini mungkin ada himbauan, kemudian juga ada
closing statement juga yang mau disampaikan oleh Pak Darwin dan juga Ibu Usna, silakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Yang pertama nih khusus warga Pangkal Pinang, masyarakat Pangkal Pinang. Tidak salahnya juga warga lain yang mendengar informasi ini. Ini yang pertama adalah yuk kami menggugah ya semua masyarakat warga Pangkal Pinang untuk segera aktif ya membuat dokumen-dokumen kependudukan bagi anggota keluarganya, semisal nih akte kelahiran bagi putra-putrinya, ya, kemudian kartu KIA, kemudian juga ini hubungannya dengan vaksin loh. Bagi yang sudah 17 tahun tapi belum merekam, itu oleh sistem NIK-nya itu tidak aktif. Jadi kalau mau mengaktifkan NIK-nya, maka masyarakat warga Pangkal Pinang harus segera merekam untuk mencetak KTPL-nya, baru bisa aktif otomatis ya. Ini hubungannya dengan vaksin loh. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, bagi masyarakat yang ada anggota keluarganya meninggal, ya, ini boleh minta bantuan loh RT untuk kepengurusan akte kematiannya. Karena menurut Permendagri bahwa tugas pokok RT itu sekarang ini adalah membantu masyarakat untuk membuat akte kematian warganya yang barusan meninggal dunia. Jadi agak terbebankan ya, orang lagi ditimpa musibah. Yuk Pak RT bantu masyarakat untuk kepengurusan dokumen akte kematiannya. Jadi lewat Pak RT aja cukup nih Pak? Cukup. Emang tugas Pak RT loh. Ada di peraturan Permendagri. Kemudian ini yang lain-lainnya agar tidak timbul masalah, tidak salahnya ya datang sendirilah. Karena di jam istirahat juga bagi yang pegawai, kita tetap buka layanan. Jadi jam 12 sampai jam setengah 2 tuh ada yang piket, tetap buka layanan. Silakan urus sendiri. Lagian sekarang udah serba cepat, bukan hitungan hari jam lagi, tapi bisa hitungan menit ya. Nggak salahnya tanpa perantara, langsung aja datang untuk menghindari ya kesalahan-kesalahan. Kemudian gratis lagi. Ya mungkin dari Ibu Usna ada yang ingin disampaikan, silakan Bu. Ya. Barangkali saya hanya mengulangi pembicaraan Pak Kepala Dinas. Ayo sahabat Sonora semuanya, warga Kota Pangkal Pinang, tidak ada lagi alasan untuk tidak punya dokumen kependudukan. Karena syarat sudah dipermudah dan kami pun tidak memungut biaya 1 sen pun. Hanya itu barangkali. Mari berbondong-bondong ke Dukcapil. Di situ kalau tidak mengerti kami akan memberitahu caranya supaya bisa dapat dokumen kependudukan. Ya. Oke, baik. Jadi sahabat Sonora, ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang jelang sore ini bersama dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih Pak Darwin, terima kasih Ibu Usna, tetap sehat dan kita nanti akan jumpa lagi untuk episode berikutnya Pak ya, pastinya. Baik sahabat Sonora, itu dia bincang-bincang kita di kesempatan ini. Saya Marcel yang bertugas berserta dengan narasumber kita di kesempatan ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.